teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Negalu. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Mari kita saksikan bersama videonya. Oke teman-teman, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu hak asasi dan manusia? Jika belum, yuk simak baik-baik penjelasan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak. Hak adalah segala hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki dan melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dan itu semua dapat berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Yang berikut teman-teman, asasi. Asasi artinya hal yang mendasar atau fundamental atau utama. Yang terakhir, manusia. Manusia itu merupakan individu yang hidup dan memiliki akal dan budi. Dari dasar kata tersebut, teman-teman, maka HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas berkaitan dengan jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM diantaranya, yang pertama itu hak sipil. Hak sipil adalah hak-hak dasar yang menjamin kebebasan individu dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenangnya negara. Contohnya teman-teman, hak atas kehidupan, kebebasan berbicara, beragama, dan memiliki properti. Yang kedua teman-teman, hak berpolitik. Hak berpolitik adalah hak yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya, hak untuk memilih, dipilih, dan berserikat dalam partai politik. Dan yang ketiga, hak sosial. Hak sosial adalah hak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan yang layak. Yang keempat, hak budaya. Hak budaya adalah hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya. Contohnya, hak untuk menggunakan bahasa ibu, menjalankan tradisi, dan melindungi warisan budaya. Yang kelima, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi individu, contohnya hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perlindungan sosial. Teman-teman, sekarang kita masuk pada karakteristik HAM. Karakteristik dari HAM diantaranya, yang pertama, melekat pada kodrat harkat manusia. Artinya, HAM adalah hak yang secara alami dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Ini berarti hak-hak ini tidak diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan sudah melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, berlaku bagi semua orang. Artinya, HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, asal-usul sosial, harta benda,
pendapat politik, atau status lainnya. Semua manusia dimanapun berada berhak atas HAM yang sama. Yang ketiga, keluhuran martabat manusia. Artinya, HAM mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tinggi. Ini berarti setiap individu berhak diperlukan dengan adil, hormat, dan martabat. Tidak ada seorang pun yang boleh diperlukan sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, respek terhadap kebebasan manusia. Artinya, menjamini kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, berserikat, dan berkumpul. Kebebasan ini dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Yang kelima, kesederajatan. Artinya, hak menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum atau memiliki hak istimewa. Semua orang harus diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Teman-teman, kita akan mempelajari tentang DUHAM. DUHAM merupakan singkatan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. DUHAM adalah dokumen penting yang menguraikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dokumen ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut dengan PBB pada tahun 1948 sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang sangat parah pada masa Perang Dunia II. Dalam undang-undang telah diatur berkaitan dengan hak ini, yaitu pada pasal 1-30. Tujuannya adalah DUHAM ini diantaranya: yang pertama, DUHAM menjadi acuan bagi semua negara dalam menghormati dan melindungi HAM. Yang kedua, DUHAM berfungsi sebagai instrumen hukum internasional untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga, DUHAM mendorong masyarakat internasional untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Baik teman-teman, itu saja materi yang kita bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.